finansial sih. Kita justru bahas supaya bisa tidur dengan tenang juga. Tidur dengan tenang. Ya, dan hari-harinya lebih segar juga apabila kita punya kemampuan finansial yang baik. Ya kan kalau misalnya kita bokeh emang tidur enak. Enggak, sumpah jujur Mau enggak. itu bunga chamomile dikunyah juga risau. Bener lagi Isa. Ya kan? Makanya kita harus cari tahu gimana caranya supaya apa yang kita jalankan di kehidupan ini bisa tetap bikin kita nyaman gitu ya. Betul. Kita akan ngobrol soal investasi lagi, Detikers Perencanaan Keuangan. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Firman Marihot, CEO dari Investasiku. Selamat sore. Selamat sore Pak Firman. Iza. Betul, ya betul ya kalau misalnya bokeh atau mungkin keadaan finansialnya lagi kurang baik tuh nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak ya. Pernah nggak gitu Pak Firman? Ya Ngalamin- pasti. Pernah bokeh nggak sih Pak seorang Wah Pak Firman? pasti dong. Masa? Pasti. Back in the days tapi mungkin udah Saya lama dulu waktu sekali. pernah kuliah, saya masih ingat kerja praktek tuh. Masih ingat di lab pantai UGM. Oke. Mm-mm. Dan waktu itu masih mahasiswa kan. Hmm. Dan ibaratnya waktu itu uang pas-pasan. Mhm. Nggak ada isi di dompet. Mm-mm. Dan pada waktu itu saya tinggal biasanya kalau dulu mahasiswa kan sama temen kan. Mm-mm. Pinjam dulu dong. Pinjam dulu dong gitu kan. Iya. Ternyata pada waktu itu dia pergi ke temennya. Nginep di rumah saudaranya bukan temennya. Mm. Nah waktu itu nggak ada Nggak ada yang bisa uang. pinjemin. Nggak Nggak ada yang Iya. pinjemin. Belum ada pay letter waktu itu. Betul. Dan akhirnya yang waktu itu sisa ada susu. Heeh. Mm. Buat susu aja untuk malam gitu ya. Mm. Nah kalau pertanyaan pernah. Pernah ya, bokeh gitu ya. waduh. Iya. Zaman mahasiswa. Tapi jangan sampailah itu terjadi kepada kita ya. Tapi mahasiswa sekarang walaupun bokeh dia masih bisa tetap banyak gaya Pak Firman. Nah. Nggak harus minum susu gitu. Karena sekarang ada pay letter, ada Iya. pinjol. Gampang lah kalau mau dapat duit dengan instan sekarang tuh. Bahkan sebenarnya yang menurutku jadi concern tuh aku pengen tahu deh sebetulnya yang pengguna pay later itu atau mungkin pinjol itu tuh memang untuk kebutuhan sehari-hari atau sebetulnya untuk jajan kebutuhan tersier. Bisa gak sih kita cari tahu itu sebenarnya? Kalau nggak salah kemarin kita ada lihat ada data, saya lupa dari mana itu. Bahwa banyak anak-anak Gen Z milenial sekarang, terutama Gen Z, yang mereka tuh pakai pay letter untuk nonton konser. Nah, Ini ya baru kan? pulang nonton festival. Nonton konser pakai pay letter. Nah ini yang saya bilang ya sesuai tema kita hari ini ya. Kurangi dari rumus fisika, kita belajar dari ilmu fisika. Kurangi gaya supaya tekanan hidup berkurang. Oh. Ya, nah kita nggak bisa pungkiri zaman-zaman sekarang ada istilah YOLO lah, ada istilah FOMO lah, takut ketinggalan tren lah. Tahu-tahu aja nih Pak ya. Firman jagoannya. Lo ada banyak kondisi dan akhirnya kita ikut-ikutan gaya dengan apa yang ada di sekitarnya. Katanya pokoknya kalau nggak ikut tren, nah itu nggak Jalan, nggak gaul. nggak canggih gitu lah. Keluar dari circle gue katanya. Nah, You cannot sit with us. You cannot sit with us. betul. Nah ini yang kita mesti ada kaitannya nih. Gaya tuh ada kaitan dengan hidup, tekanan. Jadi gaya hidup ada korelasi dengan tekanan hidup. Nah ini ada rumus fisikanya nih. Rumus fisika kan tekanan sama dengan P sama gaya dengan F dibagi A. P F sama per dengan A. F per A gitu Ya. kan. Nah F itu gaya, ya. A itu luas permukaan. Jadi kalau kita lihat nih berbanding terbalik ya. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya tekanan hidup berbanding lurus tuh dengan gaya hidup. Jadi Ya. kalau tekanan hidupnya makin tinggi, biasanya karena gayanya makin banyak. Betul. Makanya istilahnya, kenapa waktu di masa tua tekanan hidup lu sangat susah. Besar banget dan hidup lu susah. Karena waktu di masa muda, lu terlalu banyak gaya. Nah, mementingkan gaya hidup daripada nabung. Mementingkan gaya hidup daripada investasi. Cukup Pak Firman ditusuk berkali-kali nih kita. Nggak pakai pisau tapi kayak zup. Iya, Nah, nyelekit sebenarnya ya, nggak ada yang kena. salah Iya. ya. Kalau kita bicara dengan rumus tadi bahwa tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup, tetapi ingat bahwa di bawahnya itu ada yang namanya luas permukaan ya. Ya. Berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau seandainya kita mau misalnya supaya tekanan hidup berkurang, nah luas permukaan ini kalau kita ibaratkan seperti kemampuan finansial. Jadi kita harus memperbesar kemampuan
finansial kita, luas permukaan bidang tekanan ini, tekanan terhadap dari gaya ini harus diperbesar. Nah ini yang harus kita simak, yang harus kita cermati, supaya kita bisa mengelola gaya hidup kita dengan baik. Begitu. Jadi nggak masalah kalau lo banyak gaya, kalau lo punya banyak uang. Gitu Pak Firman. Betul. Nah, artinya gayanya itu harus sebanding dengan kemampuan finansialnya. Oh iya. Ya, jangan kemampuan finansialnya nggak sebanding dengan gaya yang berlebih-lebihan. Nah, Tapi itu kan sebenarnya salah satu skill juga ya untuk menahan gaya. Gimana dong, kita kan terpapar dengan sosial media, kita juga ditawari dengan let's say misalnya kalau banyaknya sekarang tuh pay later untuk konser-konser kan, ya konser kan kemudahan. Pinjaman. Betul. Dalam melakukan hedonisasi ya. Betul. Dan akhirnya juga jadi tergoda, walaupun mungkin juga ya skillnya adalah untuk menahan diri juga. Itu gimana tuh biar sebenarnya mana yang harus diduluan, menahan gaya duluan atau memperluas dulu, atau financial freedom itu itu percepat. Untuk menjawab pertanyaan itu yang paling mudah sebenarnya antara dua kan. Yang pertama mengurangi gaya, yang kedua atau memperluas atau memperbesar kemampuan finansial. Iya. Nah, kalau memperbesar kemampuan finansial, ibaratnya apa? Kita mesti menabung dan berinvestasi. Iya, ya. betul. Nah, untuk berinvestasi ini perlu belajar, ya. Menabung ini perlu sesuatu yang ibaratnya kita mesti siapkan juga. Tapi kalau misalnya terkait dengan gaya, itu kan kita artinya kita tinggal mengatur pengeluaran. Iya. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau itu kebutuhan, sesuatu yang kalau kita nggak penuhi itu berdampak signifikan ke kita. Kalau keinginan, kalau kita nggak penuhi segera, itu nggak berdampak apa-apa buat kita. Nah, kalau misalnya teman-teman kita, sekitar kita, misalnya pakai sepatu yang ada garis 3, ada yang contreng, kan nggak harus misalnya kita ngikut juga toh. Kan nggak terjadi apa-apa, kita nggak jadi mati gara-gara itu kita nggak ngikutin gitu loh. Nah, jadi ini tinggal pilihan. Tapi ya pertanyaan tadi Mbak Eza, mana yang lebih mudah? Yang paling mudah adalah bagaimana kita mengatur pengeluaran kita atau mengatur gaya kita. Jadi gaya kita itu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Jangan seperti tadi tuh, misalnya nonton konser tapi dengan pay later. Coba sekarang, saya setiap ada konser kalau mau war ticket tuh selalu kalah. Anak sekarang kan lebih hebat untuk misalnya war ticket gitu kan. Nah, tetapi saya kaget waktu baca datanya. Waduh, ternyata banyak mereka nonton konser, ikutan nonton konser, lagi yang gaya-gayaan untuk tren seperti itu, tapi salah kalau misalnya harus dari pay later. Mungkin juga mereka pakai pay later itu biar bisa dapat diskon Pak. Betul. Cuma tapi, ya lagi-lagi adalah pertanyaan ke diri kita ya, apakah tindakan yang dilakukan saat itu ketika beli tiket konser itu sudah sesuai dengan kantong Anda. betul. Gitu ya. Itu yang jadi perhatian ya. Betul. Ya. Ya karena konser juga, waduh itu udah, kayaknya kalau misalnya harusnya ada satu level lagi setelah tersier tuh, itu tersier banget tuh kayaknya konser. Karena sebetulnya memang ya bukan masuk ke ya udah luxury lah ya gitu. Apalagi mungkin jalan-jalan ke luar negeri mungkin gitu ya. Bagaimana caranya memperlebar itu tadi ya si luas permukaan tadi. Yang pertama dengan menabung dan berinvestasi ya. Ada lagunya tuh Pak. Gimana? Bang Bing Bung, yo kita nabung. Tang ting tung, jangan dihitung. Jangan dihitung. Tapi bener gak menurut Pak Firman kalau menabung itu jangan dihitung? Kalau Kayaknya menabung udah kurang jangan dihitung, relevan deh lagu itu. Salah ya. Ya kan? Kalau menabung harus dihitung. Karena kan kalau kita menabung itu salah satu syarat untuk kita memiliki dana darurat kan dengan cara kita menabung. Iya. Ya. Nah, salah satunya kita harus menghitung pengeluaran kita per bulan tuh berapa. Minimal kita harus punya 3 kali dari pengeluaran bulanan. Iya. Nah, jadi kita harus menghitung toh, ya. Jadi kita harus menghitung berapa yang harus kita sisihkan, pengeluarannya berapa. Jadi ada anggarannya, berapa pengeluaran, berapa pemasukan, harus ada yang disisihkan supaya kita bisa tabung, ya. Berarti menghitung juga. Karena kalau nggak dihitung ya nanti nggak tahu berapa yang ditabung. Zaman dulu lagu itu tercipta, jangan dihitung tuh biar kita nggak congkel-congkel celengan kan dulu kita pakai celengan. Betul. Nggak kelihatan juga kan dari luar ya. Betul. Jadi iseng tuh. Ibu dulu sering tahu kayak celengan ayam terus dicungkil. Wah, udah ada duit segini ambil lah gitu. Itu mungkin filosofinya ke situ ya, Pak. Iya. Kalau sekarang
Iya, beda lagi disesuaikan dengan zamannya gitu ya. Ya, betul. Jadi ya pertama menabung ya. Hmm. Lalu yang kedua ya investasi. Nah, investasi ini adalah untuk yang jangka panjang ibaratnya. Tetapi yang pertama dia harus siapkan dana darurat. Berarti dengan cara menyisihkan dalam bentuk tabungan. Nah, dari pengeluaran bulanannya berapa, sekali lagi 3 kalinya standarnya, 3 sampai 6 kali sudah punya tabungannya, nah baru dia mulai berinvestasi. Nah, tetapi yang paling penting adalah ketika hasil tabungan atau investasinya ini tetap ada tapi dia nggak kurangi gayanya, ujung-ujungnya juga ini akan dicairkan dan dipakai untuk gaya. Nah, jadi yang paling penting adalah ya mengurangi gayanya supaya tekanan hidupnya juga semakin berkurang. Kalau misalnya gaya hidupnya nggak bisa dikurangi, berarti kemampuan finansialnya yang diperbesar. Nah, kemampuan besar finansial seperti apa? Ya mau nggak mau harus menabung lagi. Nah, pertanyaan balik lagi, antara gaya hidup dengan tabungan dan investasi ini pasti tarik menarik. Nah, di sini ada satu keputusan yang harus dibuat. Mana dulu nih? Yang gaya yang merupakan keinginan atau tabungan yang merupakan kebutuhan, ya? Atau saya harus memulai mempersiapkan suatu persiapan untuk supaya di masa tua saya tekanan hidup saya semakin berkurang. Dimana ketika saya memperbesar kemampuan finansial atau saya mengurangi gaya hidup saya supaya saya bisa menabung supaya tekanan hidup saya berkurang di masa tua. Begitu. Perlu dikelola ya Pak Firman ya. Betul. Kalau betul. orang yang sudah punya banyak uang lantas boleh nggak punya banyak gaya Pak Firman? Atau ada hal yang juga harus diperhatikan? Apa itu? Ada, ibaratnya kalau kita mau bicara gaya misalnya naik jet pribadi itu juga gaya kan. Kalau misalnya punya kekayaan misalnya sekian miliar naik jet pribadi habis kekayaannya. Jadi mesti ada tolak ukur yang dipakai yaitu jangan sampai kebutuhan gayanya, biaya kos gayanya ini lebih besar daripada dana yang harusnya dia investasikan. Silakan, bergaya silakan, punya gaya hidup silakan, selama terukur, tidak berlebih-lebihan. Ya. Tapi kalau nebeng kan nggak apa-apa harusnya Pak. Kayaknya Mas Edo bicara yang lain nih. Kalau kita nebeng sama orang kan berarti kita nggak keluar duit dong. Betul, Iya. betul. Tapi kan tentunya juga kalau untuk kenal dengan orang yang bisa menebengi, berarti harus berada di lingkungan yang Iya, itu gayanya kemampuan sosial. kemampuan sosialnya tinggi. Tapi ini aku pengen tahu tanggapan Pak Firman mengenai kalau biasanya kalau Gen Z itu kan punya opsi lebih banyak gitu untuk kayak ya mau mendapatkan source income dari mana aja. Misalnya ada day job lah, ada freelance lah. Sekarang misalnya ada affiliate lah misalnya gitu. Nah, habis gitu pasti ada juga yang beranggapan kalau ya gayanya nggak bisa dikurangi, source of income-nya yang diperbesar tapi melalui pendapatan yang lebih besar juga. Nah, gimana menurut tanggapan Pak Firman? Nah, jadi yang pertama itu tadi yang kita bicara dengan mengatur pengeluaran, mengatur gayanya. Yang kedua tadi menabung investasi. Nah, yang ketiga meningkatkan penghasilan. Iya. Nah, anak-anak Gen Z milenial ini kan mereka sangat kreatif ya. Nah, silakan kalau misalnya memang gaya hidupnya tetap akan dipertahankan, tetapi perlu diingat bahwa tekanan hidupnya juga harus dikelola. Caranya gimana? Caranya berarti kalau gayanya nggak bisa dikurangi atau harus tetap ada supaya bisa dikatakan dia bisa senantiasa mengikuti dengan kebanyakan yang lagi tren, ya berarti kemampuan finansialnya atau penghasilannya ditambah. Nah, dengan kreatif yang bisa dilakukan apa, mengupgrade skill, pengetahuannya, lalu misalnya menambah penghasilan dari pekerjaan atau misalnya mencari pekerjaan sampingan atau apapun, bisa aja. Tetapi yang mesti tolak ukurannya adalah tekanan hidupnya itu bisa nggak dia kelola, bisa ditampung nggak? Ibarat balon nih ya. Misalnya balon luas permukaan segitu, kalau misalnya ditekan terus dengan sesuatu yang besar, pecah kan. Nah, jangan sampai hidup kita jadi stres atau pecah gitu ya. Gara-gara terlalu banyak gaya. Sementara kemampuannya tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Nah, di situ yang kita mesti perhatikan. Secara teori kayaknya itu akan mudah untuk dilaksanakan gitu ya. Bahwa kita harus bisa mengurangi gaya, sesuaikan gaya dengan penghasilan atau isi kantong gitu. Itu dalam kepala, wah ini bisa kalau diterapin. Tapi pada praktiknya banyak tuh yang mengalami kendala Pak Firman. Ada nggak mungkin tips dari Pak Firman gimana caranya bisa menguasai yang namanya seni menguasai keinginan? Ya, jadi dia harus punya plan ya.
plan. Dia harus punya perencanaan dulu. Bahwa berapa sih tabungan yang harus dia punya? Atau udah punya tabungan dana darurat belum? Udah punya investasi belum? Nah, lalu yang paling penting adalah kenapa saya butuh investasi sebesar jumlah itu? Kenapa saya harus punya tabungan dana darurat? Oh, itu tujuannya adalah supaya saya bisa hidup nyaman di masa tua. Oh, supaya nanti ketika saya menikah tidak membebani orang tua. Oh, supaya nanti saya punya DP rumah, supaya saya punya tabungan nanti ketika saya nanti udah punya anak dan lain-lain. Itu dulu harus dimiliki sehingga kita bisa mengatur dengan mudah mindset kita. Sehingga tadi kita bisa punya keseimbangan antara gaya dengan tekanan hidup kita. Itu yang paling penting. Nah, kalau dia belum punya plan seperti itu, biasanya ya pokoknya semau gue deh. YOLO. So they need to have their vision first ya. Yes. Harus punya visi dulu. Betul. Supaya lo bisa ngelihat apa yang di depan yang pengen lo tuju gitu ya. Betul. Karena visi itu kan sesuatu yang jauh di depan, yang orang nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat. Nah, itu dulu yang harus kita temukan, supaya kita tahu, oh sesuatu di depan saya tuh dengan situasi kondisi seperti sekarang tuh nggak mudah loh. Dan itu sebabnya saya harus imbangi gaya hidup saya harus punya tabungan, saya harus punya investasi, supaya saya bisa mempersiapkan masa depan saya supaya lebih baik. Mana sih yang lebih baik Pak Firman? Atau mungkin yang lebih praktikal lah ya untuk ya teman-teman atau detikers yang juga baru mau memulai mengurangi gaya dan kemudian memperbesar lah tabungan dan juga investasinya. Punya goals yang dalam jangka pendek gitu ya, atau yang reachable, atau mungkin yang jangka panjang sekalian, karena raihlah bintang setinggi langit. Ya, karena kita nggak bisa mencapai tujuan panjang sebelum yang pendek ini kita capai. Ibaratnya 1000 langkah dimulai dari satu langkah pertama. Sama, kalau kita mau berinvestasi, kita harus punya tabungan dana darurat dulu. Kenapa kalau kita bicara soal investasi, terutama dengan yang return besar, berarti kan yang resiko gede, volatile ya. Nah, untuk jangka panjang tuh powerful, untuk jangka pendek enggak. Nah, apa yang membuat hasil investasi kita nggak berkembang? Karena ketika misalnya kita taruh di saham misalnya, tapi ketika misalnya lagi turun karena ada berita sesuatu yang membuat dia harus turun, tapi sebenarnya perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus perusahaan ini, tapi karena kita tidak punya tabungan dana darurat, akhirnya kita cairkan. Nah, itu yang membuat akhirnya hasil investasi kita nggak maksimal. Ya. Nah, panasan ya. Panasan. Ya. Dan banyak yang berpendapat atau berpendapat bahwa investasi itu cara untuk mendapatkan kekayaan, Pak Firman. Betul. Padahal kan sebenarnya bukan cara untuk mendapatkan kekayaan ya investasi ya. Lebih ke mengamankan masa depan kan? Ya, sebenarnya itu ada keterkaitan. Karena untuk masa depan itu kita perlu meningkatkan kekayaan kita. Tetapi nggak semuanya masa depan itu harus dari sesuatu yang fokusnya hanya pada materi saja. Tetapi kita juga butuh uang, materi untuk kita bisa membuat masa depan kita supaya lebih baik. Ada istilah, memang segalanya nggak pakai duit, tapi segalanya butuh. Tapi dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Hahaha. Jadi kayak orang bertara jasa. Dan uang kita melakukan segalanya. Hahaha. Itu ya penting untuk mengurangi gaya hidup. Kalau ngerasa tekanan hidupnya banyak atau besar ya, itu sebetulnya tantangan ya, sama-sama besar sih sebetulnya tantangannya ya, baik itu yang mengurangi gaya hidupnya ataupun juga memperbesar tabungannya. Karena kita bisa lihat ya, contoh misalnya 11-11, 10-10 diskon ya, di handphone kita tiba-tiba muncul. Ini menarik nih, lagi diskon nih ya, teman, konser. Lalu kafe yang lagi tren ya, ada banyak hal yang bisa mengganggu kita. Banyak sekali. Ya, karena media sosial yang ada di sekitar kita. Di-confirm ya. Banyak sekali. Hidup di zaman sekarang, that's why mungkin orang merasa pada akhirnya hidup sekarang tuh ya cukup untuk hidup lo hari ini aja tuh udah hebat banget gitu. Mungkin orang merasa kayak gitu karena memang tekanannya besar sekali. Betul, Pak Firman. Dibandingkan sama yang dulu nggak banyak distorsi kan. Betul. Dan itu pada akhirnya dijadikan alasan buat teman-teman ini ya YOLO gitu, you only live once. Betul. Makanya kemarin kita pernah bahas kan, salah satu supaya kita mengurangi tekanan kita, ya kita memperkecil waktu kita menghabiskan diri kita di sosial media. Ya, supaya tidak terpengaruh dengan distorsi atau tekanan yang disebabkan oleh
sosial media. Emang ya. Tapi nggak cuma sosial media loh Pak. Sekarang juga kita cuma punya handphone aja. Nggak harus buka sosial media. Banyak tawaran-tawaran menggiurkan juga yang dikirim melalui push notification kan. Yes. Yang bahaya itu adalah ketika sosial media bisa belanja di sosial. Nah itu juga. Jadi kena. Belum lagi sosial media bisa belanja. Iya, jadi kena juga ketika orang pakai apa bisa langsung di-purchase di situ, penawaran ada di situ juga. Jadi salah nggak Pak kalau misalnya ada yang berpendapat atau anak muda sekarang bilang, iya you only live once gitu, karena sekarang tuh tekanannya gede banget gitu loh. Beda sama orang tua kita dulu gitu, mikirnya gitu. Kalau misalnya melihat atas hidupnya yang sekarang aja, ya nggak apa-apa, monggo. Nggak apa-apa, monggo. Tapi jangan lupa. Yang nama penyesalan itu tidak datang di depan. Betul. Iya. Kalau depan namanya pendaftaran. Penyesalan itu selalu belakangan gitu loh. Dan kalau kita mau lihat bahwa dalam perencanaan keuangan itu kita ada dua. Yang pertama adalah nilai masa depan. Yang satu adalah nilai masa kini kan. Iya. Ya kan. Nah kalau nilai masa depan itu berarti kan ada sesuatu yang harus kita tahu. Di depan tuh nilai kita akan seperti apa nih. Iya. Nah, lalu nilai kita sekarang seperti apa? Nah, dua ini harus sebanding. Dan kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa menyimbangkan keduanya. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi tuh ya. Bahwa nilai masa depan itu akan ada kaitannya dengan tekanan hidup kita ke depan. Nah, supaya tekanan hidup kita ke depan tidak susah, nah berarti kita harus punya nilai yang sekarang yang harus kita kelola. Dengan cara gimana? Mengurangi gaya, memperbesar kemampuan finansial, dengan cara menabung berinvestasi, dengan cara mengurangi atau mengelola pengeluaran secara bijak, dengan cara meningkatkan penghasilan. Semuanya bisa dilakukan dengan fokus terhadap visi yang sudah ditetapkan Pak. Betul sekali. Ini kemarin aku sempat jalan-jalan juga, habis itu menemukan satu quote yang menurutku juga kayak iya lagi gitu. Jadi katanya adalah the best time to invest or to buy a house is always 5 years ago. Ya. Jadi mulailah sedini mungkin. Sedini mungkin gitu. Setuju gimana? Setuju? Setuju banget. Memang harus seperti itu. Karena kan kemarin pernah bahas bahwa bicara future value itu waktu adalah pangkat. Nah artinya apa? 2 pangkat 2, 2. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 5, 32. Kalau 2 kali 5, 10. Ya, nah beda kan, 10 dengan 32 beda kan. Nah waktu itu adalah fungsi pangkat. Artinya semakin dini semakin baik. Jadi kalau misalnya kita batas usia menabungnya usia 57, 55, usia sekarang misalnya startnya di 20 tahun, dengan 40 tahun waktunya kan lebih panjang. Yang 20 tahun. Lebih powerful hasil investasinya. Marilah kita